Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai hamba itu. Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Gak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Gak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah, termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau Anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Kalau seorang meninggal itu, semua terputus peluang amalnya, kecuali 3 bagian yang pahalanya terus mengalir. Ya, 1, sedekatin jariyatin, hal yang baik yang terus mengalir pahalanya. Ini ada karpet, ada masjidnya, ada tempat wudhu, diniatkan untuk ibadah karena Allah. Orang yang nyumbang misal meninggal, ininya masih dipakai sujud, itu semua orang yang sujud di karpet itu pahalanya mengalir pada orang itu. Ya. Kalau mau tahu, ini kan masalah gaib. Masalah pahala itu gaib, baru tampak itu setelah meninggal. Saat sakaratul maut ditampakkan, begitu meninggal dihadirkan. Ini yang menerangi alam kubur itu. Kan kita itu yakin kehidupan setelah wafat. Kalau sudah yakin berarti cari bekal dong. Kan yakin. Kalau sudah yakin mau pindah tempat, Anda kan pindah tempat dari Jakarta misal ke Sumatera atau sebaliknya, pasti cari bekal kan? Sekarang yakin kita akan pindah ke tempat baru, siapkan bekalnya. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kesempatan aku di hari ini menjalani kehidupan. Walaupun mungkin dalam tidur tadi Engkau bisa wafatkan kalau tiba ajalku, tapi aku diberi kesempatan hidup saat ini sampai dengan ajalku. Maka aku berjanji, ya Allah, sekarang aku akan mencari bekal supaya persiapan untuk pulang menghadapmu. Itulah wa ilaihin nusyur, man. Makanya sebelum tidur sunnahnya istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang salah. Setelah itu merencanakan, kalau hari ini tadi nggak jamaah, besok saya ingin jamaah. Kalau hari ini saya belum infak, besok ingin infak. Direncanakan malamnya. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Tapi nggak tahu besok hidup atau enggak. Kita tawakal sama Allah. Yang penting sudah istighfar, sudah punya rencana. Istighfar yang dilakukan sebelum tidur membuat kita nikmat. Dan tawakal pada Allah sekalipun wafat. Ternyata Allah bangunkan lagi, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah yang telah menahan rohku saat tidur tadi, tidak mewafatkanku sebelum datang ajalku. Aku berjanji hari ini aku akan menyempurnakan amalku demi mencari bekal pulang. Saya sholat tapi nggak kaya-kaya. Nah itu pertanyaan yang salah. Supaya kaya itu penyebabnya bukan sholat, tapi serius, sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh kerja, sukses. Sungguh-sungguh belajar, sukses. Sholat itu, nah ini mendampingi kesuksesan dengan keberkahan. Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses. Tolong dari sekarang, ibu ya, bu, ibu tulis rencana ibadah apa saja, punya keunggulan. Nabi begitu dulu. Tidak semua bisa kita kerjakan, tapi kita bisa berusaha sepanjang hidup konsisten memilih amalan-amalan unggulan.
Bawa sebagai kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Misal ada yang dengan tahajud, mungkin puasa belum, tapi tahajud iya, jaga itu jadi amal kebanggaan. Ada yang dengan Quran belum bisa paham, tapi ngajinya ndak tinggal, minimal 1 hari 1 juz, sehari 1 juz. Jaga supaya amal itu menjaga kita saat pulang. Harus punya amalan andalan. Apa amal yang diandalkan kalau pulang menghadap Allah? Jangan tanggung. Yang lain sebagai tambahan, salah satu harus ada yang istimewa. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Itu Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat itu begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat. Lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Buang dunia, pasrahkan. Tapi yang penting apa? Anda, saya, kita berikrar dalam sholat, ya Allah, hanya Engkau yang paling agung, yang aku agungkan. Tapi dalam kehidupan bahkan sebelum sholat, kadang aku merasa agung dibanding yang lain, sombong dibanding orang lain, merasa paling berilmu, merasa paling punya uang, merasa paling punya kedudukan. Padahal dalam sholat pun bisa Engkau wafatkan saat ini, ya Allah, aku taubat, ya Allah, aku taubat. Makanya setelah takbir langsung dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Nah, ya kecil di ujung khataya, ya kecil dia itu ngaku salah. Kalau dalam bahasa kitanya gini, ya Allah, aku ini mengagungkan Engkau, mengatakan Engkau yang paling tinggi, tapi aku ngaku salah, ya Allah, aku banyak salah. Aku tinggi pada orang, sombong pada orang, angkuh dengan tetangga, yang merasa hebat dibanding pasangan. Aku taubat, ya Allah. Jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku bawa dalam sholat jauh timur dan barat. Aku takut kalau dalam sholat diwafatkan masih membawa kesalahan. Puasa itu wajibnya kapan? Ramadan. Kalau tidak Ramadan, tidak wajib, kecuali nazar. Ya. Dan saat Ramadan pun kalau nggak mampu masih bisa diganti. Kalau tidak qadha, fidyah. Haji wajib nggak? Kapan? Bagi yang mampu. Tapi sholat semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip dengan kedipan selama masih sadar. Nggak mampu berkedip, disolatkan, kan sudah selesai. Ya, sampai titik akhir tuh. Ya, sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Duduk punya masalah, selesai. Berbaring punya masalah, selesai. Itu masalahnya. Dan tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah. Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu.
Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia, lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya, mama, mama, umi, dan anak gak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah Allah berikan kemuliaan pada kita semua.